warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku di Singapura. Oke, teman-teman, hari ini Singapura mendung tapi nggak panas. Ya sepoi-sepoi kayak gitu ya. Enak banget pokoknya cuacanya hari ini tuh. Memang mendung sih kayak gitu ya. So, di video kali ini Inem di Singapura tuh akan share kepada teman-teman. Dan saya sekarang berada di mana ya, gazebo ya kayaknya tuh, kayak gini tuh ya. Ini nih ya view-nya di belakang tempat kerja aku tuh. Nah kayak gini-gini, dan di sini tuh ada tempat duduk-duduk kayak gitu-gitu, tempat duduk-duduk kayak gitu. Dan siang-siang biasa lagi bawa si bocil ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini di Singapura tuh akan share kepada teman-teman bahwa ini tuh sangat miris sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang di luaran sana yang kepingin jadi TKI di luar negeri, itu harap untuk benar-benar ngecek PT-nya apa, resmi apa enggak, tekongnya siapa, kayak gitu-gitu ya. Harus dicek benar-benar karena ini adalah kisah yang amat sangat menyedihkan sekali. Gitu. Yang namanya kita mau ke luar negeri itu pasti ada resikonya ya. Banyak sekali resikonya, dan khususnya kalau di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong kayak gitu tuh minim, resikonya itu minim, terus kita dapat bisa potong gaji kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku tunggu dulu, duduk di sini aja. Duduk di sini biar enak kayak gitu. Oke, jadi kita bisa potong gaji ya kalau di negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, terus juga Malaysia kayak gitu, kita bisa potong gaji. Jadi untuk rawan minim banget itu namanya ya, tingkat ketidakberhasilannya itu minim banget kayak gitu. Terus tingkat penipuan orangnya atau PT-nya itu minim ya. Beda dengan negara kayak Inggris, Korea, Jepang kayak gitu-gitu ya. Belanda, Amerika kayak gitu-gitu ya. Taiwan juga kayak gitu-gitu ya. Itu minim banget resikonya itu, resikonya itu gede kalau di negara-negara yang kita harus mengeluarkan modal dulu tanpa ada potongan gaji. Itu tuh resikonya itu lebih besar. Karena kenapa? Jadi ini ada berita yang sangat menyedihkan sekali. Ceritanya ini sih nggak boleh disebutin kayak gitu ya, karena dia sudah merasa minder, sudah merasa malu kayak gitu-gitu. Jadi si calon TKI ini tuh ingin bekerja ke Inggris. Oke, ceritanya itu ingin bekerja ke Inggris. Oh, of course, otomatis kalau kita untuk bekerja ke Inggris itu pasti ada biaya sendiri kan, apalagi di Inggris itu kan nggak semudah itu dan nggak segampang itu, apapun itu harus uang, harus ada biayanya. Jadi biaya kita harus mengeluarkan kayak gitu. Jadi si calon TKI ini itu sudah ada pada di PT. Nah, sudah terikat dengan si PT tersebut, paspor juga semuanya sudah diurusin sama si PT tersebut, dan sedikit demi sedikit si PT itu minta uang kayak gitu. Nah, minta uang sekian juta untuk ini, untuk itu, kayak gitu-gitu ya, cerita singkatnya aja. Dan setelah kehabisan modal lah intinya itu ya, modal ini berasal dari sudah kehabisan modal, akhirnya untuk yang terakhir kali si PT ini minta uang kayak gitu, minta uang itu sudah nggak ada, dan uangnya itu lumayan gede yang terakhir ini tuh, mintanya 40 juta kayak gitu yang terakhir. Dan akhirnya mereka ini, si calon TKI itu bersama orang tuanya itu bersepakat untuk menjual rumah mereka. Menjual rumah mereka otomatis sudah nggak ada dong kayak gitu, dan mereka hanya tinggal di
cuman cukup buat sepetak doang kayak gitu loh ya. Rumahnya sekalian tanahnya itu udah dijual, tapi masih ada sisa lah ya, masih ada sisa buat kayak gubuk kayak gitulah buat orang tua mereka sama si calon TKI ini. Akhirnya karena sudah bertahun-tahun sekian lamanya cuman minta uang, sudah setahun lebih, itu hampir 1,5 tahun tanpa ada kabar, tanpa ada apapun, dan semuanya itu sudah hilang, malah rumah sekaligus tanah sudah habis terjual, masih punya utang ke saudara, dan kerugian calon TKI ini sebesar 120 juta rupiah. Gitu. Setelah semuanya tertotal ngumpul 120 juta sekian, bukan cuma satu kali sih ya, beberapa kali itu mintanya. Namun untuk total keseluruhannya itu 120 juta rupiah, hingga punya utang ke saudara, hingga rumah dan tanah orang tua terjual habis, tapi malah ditipu oleh si agensi. Ini adalah resikonya ya kalau kita ke luar negeri tanpa potong gaji gitu ya. Ini resiko sih buat kita. Namun kalau kita sudah sukses di sana pasti cepat ngebalikinnya. Masalahnya kalau belum ke sana itu tuh repot dan susah banget. Akhirnya si calon TKI ini itu juga berusaha untuk lapor polisi di tempat tinggal mereka ya, lapor polisi. Namun polisi juga masih mengusut gimana itu kayak gitu, dan mengumpulkan bukti-bukti juga. Dan akhirnya setelah dia lapor polisi memang mengusut, tapi si agensi ini tuh juga bertanggung jawab, teman-teman, bertanggung jawab. Oke, akhirnya si TKI ini itu akhirnya setelah bermusyawarah dengan si agensi itu berdalih tidak menipu beliau, Akhirnya selang beberapa waktu si agensi ini memberangkatkanlah si TKI ini ke luar negeri. Usut punya usut, akhirnya ternyata si TKI ini diberangkatkanlah ke Hong Kong, bukan ke negara tujuan gitu. Setelah berangkat ke Hong Kong, ternyata visanya itu visa holiday. Itulah pentingnya pengetahuan ya teman-teman, visa, terus visa kerja, visa holiday kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi ternyata setelah di Hong Kong beberapa waktu, beliaunya itu ditelantarkan oleh si agensi. Udah nyampe sana, terserah kamu mau ngapain, kayak gitu loh ceritanya, gitu ya. Setelah itu ternyata dia ini tinggal di atas apartemen dan hidup bersama kelinci gitu, di atas apartemen yang lantai atas sendiri itu, hidup bersama kelinci dan membuat tenda. Akhirnya setelah selang beberapa lama, karena ya tidak tahu bahasa, tidak tahu siapapun yang bisa dihubungi, akhirnya dia ini juga meminta tolong pada keluarganya untuk membelikan pesawat dan mengurus kepulangannya. Akhirnya beliau pulanglah dari Hong Kong. Setelah pulang dari Hong Kong, semuanya sudah habis, terkuras oleh si penipuan si agensi, dan juga semuanya juga sudah habis, tanah rumah orang tuanya sudah habis gitu loh. Ini ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajarannya bahwa pentingnya pengetahuan dan pentingnya sharing kayak gitu ya. Pengetahuan itu maksudnya agensi ini tuh bagus apa enggak, ya tanya-tanya lah ya di grup kah atau di bersama temen lah kayak gitu. Pentingnya sharing bersama temen kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk semuanya yang mau bekerja ke luar negeri, khususnya itu yang di jauh-jauh Korea, Jepang, Australia, Amerika, Inggris, Belanda, atau manakah itu yang membutuhkan biaya, harap kalian selalu berhati-hati ya. Kalau
untuk Singapura, Malaysia, Hong Kong kayak gitu kan kita masih potong gaji. Jadi minim untuk kasus penipuannya juga ya kayak gitu. Jadi inilah sharing dari Inem hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk pembelajaran kita semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.